Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama kelas Matematika Ekonomi dengan saya Ibu Suryati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Mas Said. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, kemudian tetap dalam kondisi yang semangat, sehingga hari ini kita bisa belajar terkait dengan aplikasi deret. Terutama aplikasi deret kali ini berkaitan dengan perkembangan usaha dan pertumbuhan penduduk. Nah, seberapa pentingkah aplikasi deret ini dalam perkembangan usaha dan pertumbuhan penduduk? Sangat penting ya, karena apa? Dalam dunia bisnis, apabila kita tidak mengetahui atau tidak tahu pola dari produksi kita, misalnya seperti di keluarga saya misalnya, adalah keluarga yang memang terbentuk dari seorang pebisnis, memiliki usaha di bidang home industry, memproduksi dari barang setengah jadi ke barang harus tahu berapa sih produksi yang biasa dilakukan setiap periodenya, kemudian pertumbuhannya atau kenaikannya setiap periode itu berapa, itu juga sangat diperlukan untuk kita bisa menganalisis beberapa tahun ke depan terkait dengan perkembangan usaha kita. Nah, apakah seluruh perkembangan usaha ataupun misalnya seluruh variabel-variabel ekonomi seperti biaya misalnya, laba, penerimaan, revenue, apakah bisa dihitung atau dianalisa menggunakan aplikasi deret? Tentu saja tidak. Tidak semua variabel ekonomi itu bisa dianalisis menggunakan aplikasi deret. Nah, sebenarnya pola seperti apakah yang bisa kita analisis dengan menggunakan aplikasi deret? Seperti kita tahu di tema sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam tema ini kan kita sudah belajar apa itu deret. Deret itu ada apa aja, deret hitung, ada deret ukur. Nah, di dalam deret hitung, dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, mereka itu memiliki pola yang sama atau pembedanya itu adalah sama. Artinya, deretan angka-angka tersebut itu memiliki karakteristik yang bisa dirumuskan. Nah, otomatis perkembangan usaha atau variabel-variabel ekonomi yang akan diteliti dalam perkembangan usaha itu juga harus variabel-variabel yang memiliki gejala yang berpola. Artinya, kalau dia menganalisa pertumbuhan, berarti pertumbuhan yang dianalisis setiap periodenya itu harusnya cenderungnya adalah stabil, gitu. Nah, begitu pula dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang akan kita analisa ini juga setidaknya memiliki pertumbuhan yang relatif stabil, sehingga kita bisa tahu kira-kira Indonesia misalnya dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sekian, di tahun sekarang kita tahun 2021. Nah, di tahun 2025, di tahun 2027 itu berapa sih sebenarnya jumlah penduduk yang harus kita atau jumlah penduduk yang akan terjadi di Indonesia. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan aplikasi deret, ya. Nah, baik, untuk model perkembangan usaha ini seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kita analisa dengan konstan waktu yang sama ya. Polanya sama, pembedanya sama, waktu atau periodenya juga sama. Artinya kalau kita ingin melihat perkembangan usaha dengan term waktu bulan, maka kita harus samakan dulu pertumbuhannya setiap bulannya. Jangan ada data bulan, tetapi juga ada data tahun. Jadi kita samakan dulu untuk tiap periodenya. Nah, begitu pula kalau ternyata data kita adalah data-data yang berbasis annual atau tahun, maka penyajian yang akan kita lakukan dalam aplikasi deret ini juga harus disamakan dulu. Semuanya adalah dengan satuan tahun. Nah, misalnya nih, dalam sebuah kasus, sebuah pabrik perakitan mobil, ya, seperti saya punya data di sini, sebuah perakitan mobil yang baru mulai berproduksi pada tahun 1980 berusaha untuk dapat menambah produksi setiap tahunnya, ya.
dia berdirinya di tahun 1980, tetapi ternyata baru bisa menambah produksinya itu di tahun 1981. Berapa tambahan produksinya? Untuk produksi awalnya, pabrik tersebut di tahun 1981 itu adalah 3.000 unit mobil. Nah, sedangkan pertumbuhannya berapa? Pertumbuhannya setiap tahunnya itu adalah 2.500 unit. Ya, dengan pola seperti itu atau dengan produksi perakitan mobil seperti itu, berapa kita bisa menghitung jumlah mobil di tahun 2000 dan berapa pula kita bisa menghitung jumlah keseluruhan mobil dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Tentunya kita bisa menggunakan aplikasi deret mana nih? Apakah deret hitung atau deret ukur? Nah, sesuai dengan polanya, karena ini polanya adalah penjumlahan, maka kita menggunakan aplikasi dari deret hitung, ya. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini, ya. Dari hasil dari data tadi atau dari studi kasus yang tadi, kita bisa simpulkan di tahun pertama, di tahun 1981, berarti kita notasikan dalam A, ya. A ini adalah sama dengan S1 atau suku pertamanya itu sebesar 3.000 unit. Kemudian tambahan tiap tahunnya kita sebut sebagai B atau pembedanya adalah 2.500 unit. Kemudian dari tahun 2000 sampai dengan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2000, kalau kita hitung berarti itu ada 20 tahun. Berarti di tahun 2000 itu jatuh pada suku ke-20, ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus deret hitung, di mana SN yang dalam hal ini yang ditanyakan adalah suku ke-20-nya di tahun 2000. Nah, berarti berdasarkan dari pernyataan yang sudah diketahui, suku pertamanya berapa, kemudian pembedanya ada 2.500, maka untuk poin yang A itu yang ditanyakan adalah jumlah mobil pada tahun 2000 atau suku ke-20. Nah, untuk suku ke-20 kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan A plus N-1B. Nah, perlu diketahui bersama bahwa untuk penggunaan rumus SN agak sedikit berbeda ya antara buku yang digunakan oleh Bapak Dumairi dengan buku-buku referensi lainnya. Akan tetapi karena saya menggunakan referensi dari bukunya Bapak Dumairi, maka saya menggunakan rumus nilai suku ke-20 itu menggunakan rumus SN sama dengan A plus N-1B. Mungkin kalau yang di referensi yang lain, nilai suku tertentu itu menggunakan rumus UN. Nah, sebaliknya untuk rumus UN atau rumus jumlah suku keseluruhan di tahun tertentu, saya menggunakan rumus atau simbol JN, ya. Akan tetapi notasinya atau rumus yang ada di dalamnya itu tetap sama, yaitu N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan deret di penggunaan model pertumbuhan penduduk, ya. Tentu saja tidak cuma di perkembangan usaha, tetapi juga bisa dalam bentuk data jumlah penduduk. Nah, aplikasi deret itu bisa diaplikasikan dalam pertumbuhan penduduk itu dengan menggunakan konsep deret ukur, tidak lagi menggunakan konsep deret hitung. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara faktanya, seperti yang disampaikan oleh Malthus pada tahun 1798, bahwasanya ternyata deret pertumbuhan penduduk dunia itu sudah mengikuti deret ukur, tidak lagi mengikuti deret hitung, ya. Padahal produksi pangan kita itu hanya mengikuti pola deret hitung. Nah, beranjak dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Malthus ini, kita mengambil kesimpulan bahwa untuk bisa menghitung pertumbuhan penduduk, kita menggunakan aplikasi dari deret ukur. Nah, agak sedikit berbeda ya dari perhitungan menggunakan deret hitung, karena apa? Di dalam pola deret ukur kita tahu bahwa pola yang digunakan adalah pola perkalian, sehingga akan di sini rumus yang diterapkan itu akan sedikit berbeda. Nah,
Bagaimana untuk bisa menghitung pertumbuhan penduduk dengan menggunakan pola deret hitung? Maka kita bisa menggunakan rumus PT sama dengan P1 dikalikan dengan R pangkat T-1, di mana R itu adalah 1 plus R. Nah, apa itu PT? Ya, PT itu bukan perusahaan, bukan perseroan terbatas ya. PT dengan T kecil itu adalah artinya jumlah tahun ke T atau jumlah tahun yang sedang kita analisa, jumlah tahun yang sedang kita hitung ya. Kemudian ada P1, P1 adalah jumlah tahun pertama atau basisnya. Kalau kita lihat di deret hitung tadi, barangkali P1 ini bisa kita katakan sebagai A-nya ya, atau suku pertamanya. Nah, kemudian R kecil ini artinya adalah persentase pertumbuhan per tahunnya. Persentasenya berapa? Apakah 1%, 2%, 3%? Nah, kemudian T ini adalah indeks waktunya. Indeks waktunya akan seperti apa? Apakah menggunakan tahun atau menggunakan term waktu yang lainnya? Oke, supaya kita lebih mudah memahami bagaimana aplikasi deret ukur pada model pertumbuhan penduduk, maka saya akan coba menjelaskan dalam sebuah studi kasus ya. Di sini ya kita bisa lihat studi kasusnya di sini penduduk Kota Cakrawala misalnya berjumlah 2 juta jiwa pada tahun 2000 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 5% per tahun. Berapa jumlah di tahun 2015? Apabila mulai tahun 2015 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk pada tahun atau jumlah penduduk di 10 tahun kemudian? Oke, kita analisa dulu di studi kasus yang kita punya saat ini, di mana di penduduk Kota Cakrawala ini jumlah penduduk pertamanya itu ada di tahun 2000 itu ada 2 juta jiwa. Artinya apa? Bahwa P1-nya adalah 2 juta jiwa. Nah, pertumbuhan penduduknya berapa? Pertumbuhan penduduknya per tahun itu adalah 5% ya. 5% berarti kita notasikan dalam bentuk desimal, itu menjadi R sama dengan 0,05. Kemudian R-nya adalah sebesar 1 ditambah 0,05, yaitu 1,05. Sehingga bisa kita masukkan dalam sebuah rumus model pertumbuhan penduduk, PI bisa PT sebenarnya ya. Beberapa buku bisa menyebutkan PI, beberapa buku bisa menyebutkan dengan PT. Monggo silahkan. PI adalah atau PT boleh sama dengan P pertama atau suku pertama atau tahun basisnya adalah sebesar 2 juta jiwa dikalikan dengan R-nya tadi kita sudah hitung ya, pertumbuhan penduduknya presentasenya ditambah dengan 1 ya, kita punya 1,05, kemudian dipangkatkan dengan T-1. T-nya itu adalah jumlah tahunnya yaitu 16 dikurangi dengan 1, sehingga kita masukkan 2 juta dikalikan dengan 1,05 pangkat 15, itu ketemunya adalah 4.157.856 jiwa. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di Kota Cakrawala jumlah penduduk yang awalnya di tahun 2000 cuma 2 juta jiwa dengan pola pertumbuhannya 5% per tahun, di tahun 2015 ya. 2015 itu melonjak menjadi 4 juta sekian jiwa. Nah, kemudian kita juga bisa nih menganalisis apabila ternyata di tahun 2015, di tahun pengamatan yang sudah berlalu ini, ternyata terjadi pola pertumbuhan penduduk yang berubah ya. Kalau awalnya pola pertumbuhannya itu 5%, di tahun 2015 setelah pengamatan itu berubah menjadi 2,5%. Maka kebijakan yang harus diambil itu harus dengan melakukan perhitungan dengan pola yang berbeda ya. Kita akan memasukkan pertumbuhannya sebesar 2,5%, dari 5 menjadi diganti 2,5. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, karena pertumbuhannya itu berubah sehingga R-nya juga akan berubah ya. P-nya apakah berubah? P1-nya berubah karena kita menghitungnya adalah di tahun 2015 ya. Kalau tadi
T pertamanya adalah tahun 2000, sekarang kita ganti menjadi tahun 2015 karena tahun basisnya menjadi tahun 2015. Otomatis jumlahnya juga akan kita ganti. Dari tadi 2 juta diganti menjadi 4.157.856 jiwa ya. Kemudian R-nya 2,5% kita harus rubah dulu dalam bentuk desimal menjadi 0,025 sehingga R-nya akan diketemukan 1 plus 0,025 adalah 1,025. Baik, dari apa yang sudah kita ketahui di awal, maka kita bisa masukkan ke dalam sebuah rumus. Rumusnya kita ditanyakan 10 tahun ke depan, berarti PI-nya atau PT-nya itu adalah P10 ya. Dengan P pertamanya atau P suku pertamanya adalah 4 juta sekian jiwa dikalikan dengan R besar pangkat T-1, kita sudah hitung di awal tadi R besarnya ada berapa? R besarnya adalah ada 1,025 dengan pangkat T-1, pangkatnya adalah tadi tahun ke-10 dikurangi dengan 1 berarti pangkatnya diganti menjadi 9. Ketemulah pada tahun 10 tahun kemudian setelah tahun 2015 itu adalah jumlah penduduknya itu menjadi 5 juta sekian jiwa. Oke, itu adalah aplikasi deret dari deret hitung kemudian deret ukur dalam penerapan ilmu ekonomi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbaikan selalu menjadi titik utama bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.